Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kembali mempertegas dan memperjuangkan terus eksekusi waktu subuh menurut putusan tarjih Muhammadiyah. Wacana kajian perubahan tentang waktu subuh itu sudah diakunkan 2008. Saya hadir di Jogja waktu itu, bahwa ada waktu salat yang harus dikoreksi. Kemudian 2010 di Malang berkembang di antara kawan-kawan yang ahli ilmu falak bersahut-sahutan bahwa mereka sudah meneliti waktu subuh, ternyata memang terlalu cepat. Diiyakan oleh lawan bicara. Kemudian diamanahkan 3 perguruan tinggi, UHAMKA Jakarta, UAD Yogyakarta, dan UMSU Medan. Ada juga yang sifatnya independen, mandiri, melakukan penelitian di banyak wilayah provinsi sampai Kota Padang. Sebelum di Padang waktu itu di Batu Sangkar. Laporan penelitian secara keseluruhan waktu subuh yang dikumandangkan berdasarkan jadwal salat yang ada, ternyata fajar belum terbit. Sementara penelitian 1000 tahun yang lalu, posisi matahari min 18 derajat sudah banyak ditemukan, fajar hadir. Sedangkan untuk Indonesia yang menjadi pelajaran dalam silabus kurikulum ilmu falak, posisi matahari min 20 derajat di bawah ufuk. Ternyata ternyata fajar belum terbit. Sekedar perbandingan, misalnya maghrib, jelang maghrib, matahari terbenam separuh lagi masih tampak. Belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Belum boleh berbuka bagi yang berpuasa, walaupun hanya menunggu 1 menit lebih. Jadi bersabar dulu, tunggu 1 menit lebih. Matahari betul-betul hilang dari pandangan mata. Piringan matahari paling atas pun benar-benar tidak terlihat lagi. Baru boleh azan maghrib dikumandangkan. Berapa lama menunggu? Hanya 1 menit lebih sedikit. Bayangkan kalau waktu subuh yang lama lebih cepat 8 menit. Kalau 8 menit itu bisa salat sunat 2 rakaat dengan tenang. Bagi orang yang belum bersahur masih bisa makan sepiring yang diagakkan, atau sepotong roti, segelas teh. Tapi karena azan sudah dikumandangkan, ya tentu jadi masalah. Nah, kalau azan tetap dikumandangkan memakai jadwal yang lama, sementara waktu ada 8 menit lagi. Bagi orang yang tidak ke masjid, dia salat karena sudah mendengar seruan azan, padahal waktu belum masuk. Nah, tadi penegasannya apa? Kalau matahari sudah terbenam separuh,
tapi masih tinggal separuh lagi, kada sampai 8 menit belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Begitu juga subuh. Subuh itu azannya baru boleh dikumandangkan kalau fajar telah terbit. Bersumpah Allah dalam surat At-Takwir surat ke-81 ayat 18. Wasubhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi azan subuh bukan waktu kalam bakacia, tapi sudah ada fajar di ufuk timur. Dari hasil penelitian yang diputuskan oleh Majelis Tarjih tanggal 20 Maret 2021, posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Lalu apa hubungannya 8 menit waktu subuh yang lama ditambah 8 menit? Dari min 20 untuk naik menjadi min 18 butuh waktu 8 menit. Kerendahan matahari tadi min 20, naik 1 derajat menjadi min 19, butuh waktu 4 menit. Naik 1 derajat lagi menjadi min 18 derajat, butuh juga waktu 4 menit. 4 kali 2 8. Sekiranya tadi jadwal yang lama itu pukul 5 lewat 2 umpamanya waktu subuh, tapi jadwal yang lama, jangan azan waktu itu, tunggu 8 menit lagi. Berarti 5 lewat 2 tambah 8 baru boleh azan subuh pukul 5 lewat 10. Logikanya seperti itu. Itu pula menjadi pembatas menahan. Tidak boleh makan minum bagi orang yang berpuasa apabila fajar telah terbit. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan minumlah kamu di malam hari, tapi awas hanya boleh sampai jelas beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Begitu fajar sudah terbit, stop makan minum, kumandangkan azan, sempurnakan puasa sampai malam. Sampai malam itu maksudnya matahari terbenam. Dari sinilah definisi puasa diangkatkan. Puasa ialah menahan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi melalui mimbar ini saya serukan Bapak Ibu, tentu kita sepakat besok tanggal 8 ya, 8 Agustus waktu subuh pukul 5 lewat 12. Kalau sudah seperti itu besok di masjid musala masing-masing ya alhamdulillah. Tapi kalau masih memakai pukul 5 lewat 4 misalnya, atau pukul 5 lewat 3, berarti masih jadwal yang lama. Kiranya itu harus dieksekusi, bukan dimusyawarahkan. Kalau musyawarah sudah bertahun-tahun orang mengkaji. Terus apa? Disosialisasikan lalu diamalkan. Seperti Masjid Raya Sumbar itu sudah 2 tahun ya, masih awal sama dengan takwa ini beriring-iring. Azan subuh Masjid Raya Sumbar itu sudah mengikuti fatwa Majelis Tarjih. Alhamdulillah juga sudah diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat sepekan jelang Ramadan di kota Lansekmani, Sijunjuang, di kantor bupati, terus di hotel, dimuzakarahkan. Akhirnya melalui Ketua MUI Sumbar bahwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat berketetapan hati mendukung waktu salat sesuai dengan putusan Majelis Tarjih dengan posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk.
Saya kira pemberitahuan ini penting. Pastikan di komplek masing-masing Bapak Ibu, mungkin juga di kampung halaman, karena masing-masing kan punya daerah binaan. Jangan dibiarkan saja orang mengumandangkan azan kalau waktunya belum masuk. Lalu orang salat gara-gara azan itu dikumandangkan, sementara Allah memberi patokan, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula syarat sahnya salat seseorang apabila waktu salat telah masuk. Bayangkan kalau 8 menit lagi waktu subuh baru masuk, sudah dikumandangkan azannya, lalu salat orang, siapa yang menanggung resiko dosa? Tentu pastilah tidak mau. Jadi pemberitahuan ini jangan dibawa lengah atau pura-pura tidak tahu. Semua kita yang hadir ini terbeban secara moral, tentu secara baik menyampaikannya dengan tidak menyalahkan amalan terdahulu. Sekira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi